Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kasiris Manual Tech. Saya hari ini mau mengajak teman-teman untuk membuatkan video atau melihat video berkaitan tentang part-part apa saja sih yang harus dibawa atau dimiliki oleh pemilik kijang yang lazim untuk disediakan atau dibawa untuk jaga-jaga, karena kita tahu mobil kita itu sudah berumur dan mungkin terdapat beberapa part yang sering menyebabkan mobil kita itu cenderung untuk bisa mogok. Jadi tingkat resikonya itu tinggi. Nah, ada salah satu pertanyaan dari subscriber. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman semua untuk membahas ini. Untuk teman-teman yang masih awam, ini mungkin sangat akan bermanfaat. Tapi untuk yang sudah berpengalaman atau sudah lama punya mobil, mungkin menganggap hal ini sepele atau hal seperti itu kok dibuat konten, kan sederhana. Nah, tapi saya di sini membagikan tips atau apa yang jadi pengalaman saya, semoga bisa menginspirasi bagi para orang-orang yang masih awam atau pemula. Jadi saya di sini hanya ingin berbagi tentang part-part apa yang sering saya bawa di laci. Alhamdulillahnya saya belum pernah ngalamin mogok yang sampai bener-bener mati di jalan, itu belum pernah. Karena saya selalu melakukan pengecekan, ya meskipun istilahnya nggak rutin, tapi setiap beberapa bulan sekali pasti saya servis sendiri, baik itu seperti karburator atau pada bagian pengapian itu pasti saya cek. Nah, nanti akan saya bagikan tipsnya gimana tuh caranya biar kita itu meminimalisir mobil kita itu tidak mudah mogok, atau kita tahu part-part apa yang udah mulai tua dan harus diantisipasi untuk segera diganti agar kita bisa terhindar dari mogok itu sendiri. Jadi menurut saya kalau kita sampai mogok, yaitu mobil mogok di jalan itu kan nggak hanya masalah mobil muda atau mobil tua ya. Kalau lagi pas apes, mobil muda pun bisa mogok, apalagi mobil tua. Tapi menurut saya, terlepas dari itu mobil tua atau mobil muda, atau bahkan istilahnya mobil yang baru keluar dari dealer pun, itu semuanya memiliki risiko yang sama. Meskipun secara intensitas dan secara logika mobil muda itu harusnya lebih minim, karena memang dari usia dan sejenisnya dia masih durable atau masih sangat-sangat baru atau masih partnya belum aus. Nah, sedangkan mobil kita, pecinta kijang, kita harus mengakui dan menyadari bahwa mobil kita itu sudah memasuki usia yang udah nggak durable lagi. Artinya sudah banyak part-part yang berumur, sudah banyak komponen-komponen yang termakan usia, maka kita harus lebih dituntut agar teliti dan lebih aware terhadap apa yang kita miliki. Dengan sikap teliti seperti itu, saya yakin mobil kita meskipun tua itu tetap nggak pernah mogok di jalan. Insya Allahnya seperti itu, karena menurut saya hukumnya akan sebanding ketika kita merawat, ketika kita minimal sak bodoh-bodohnya EDW, sak nggak taunya kita tentang mesin. Kalau kita mau ngecek pasti nanti mobilnya akan jauh lebih, ya kayak mobil itu kalau saya kayak benda hidup juga. Artinya ketika dia diperlakukan baik, maka dia akan kembali baik kepada kita. Apapun itu, baik itu motor, mobil, ataupun benda-benda hobi kita lainnya, selama mobil kita itu dirawat dalam artian diperhatikan, maka itu akan meminimalisir resiko-resiko di jalan. Nah, ini sembari saya manaskan mobil ya, berhubung ini libur, maaf kalau tempatnya berantakan. Libur semesteran anak sekolah, saya sekalian buat konten. Tak panasin dulu sambil nanti saya mau bedah bagasi saya ini, biar teman-teman ya semoga menginspirasi dan tahu maksud dan tujuan apa kok saya bawa part-partnya. Meskipun belum pernah saya pakai sepenuhnya, biasanya malah teman-teman saya misalnya kita pas touring atau pas pergi jauh ketemu mobil mogok itu malah sering kepakai, tapi nggak masalah. Jadi intinya part ini kita siapkan itu nggak melulu hanya untuk kepentingan kita pribadi. Dan menurut saya kalau orang owner sudah mainan mobil lama itu pasti sangu itu apa ya, bawa part-part seperti ini, kesannya nggak egois, karena biasanya orang yang justru nggak bawa itu malah mainan mobilnya belum lama. Nah, ini belum nggak saya itu mendiskreditkan yang nggak bawa, cuma biar untuk pengalaman bareng-bareng. Oke, tak panasin dulu biar ngobrolnya enak sambil manasin mobil. Nah, teman-teman, kalau manasin mobil biasakan digoyang dulu ini, karena manasin mobil itu harusnya itu memang secara SOP di dalam. Banyak kasus toh manasin mobil dari lewat jendela, mobilnya ngelinding sendiri. Kalau dari dalam itu bisa memastikan gigi sama handremnya itu masih aman, jadi mobil tidak menggelinding sendiri. Karena banyak kasus mobil dipanasin itu kan menimbulkan getaran. Nah, dia ngelinding. Starternya agak panjang, nggak tak kodok sama sekali karena saya dari sebelah sini. Ini udah hampir semingguan nggak hidup ya.
Terakhir saya buat video yang ngoprek itu tentang mobilnya kok nyendat-nyendat, tapi sekarang udah mulai sembuh. Nah ini sudah hampir seminggu. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Waduh, kunci bagasinya ini dikontak. Sebentar, kita panasin dulu sambil nanti dia langsam. Kalau udah lama nggak panas kayak gini, kita naikin RPM nya dulu. Nah, udah anteng. Kontaknya itu kan tak kunci, kontaknya di sini. Kita matikan dulu. Normalnya bagasi Kijang itu kayak gini, harus bisa dikunci. Kalau kuncinya dilepas dia ngelok sendiri. Kalau udah bisa dibuka tanpa dikunci. Oke, sini teman-teman, kita akan bahas apa aja part-part yang saya bawa. Nah, oke teman-teman. Tanpa bermaksud untuk pamer atau lebay, meskipun teman-teman dilihat agak berlebihan, wah semuanya aja dibawa mas, kan pasti aman. Bukan seperti itu yang saya maksud, tapi part-part ini itu yang sering bermasalah pada Kijang, maka harus dibawa. Bentar, ini saya ganjel soalnya kontaknya dibuat ngidupin, nanti ndak nutup. Soalnya besinya harusnya 2 ini, besi penyangganya. Punya saya dari beli yang satu hilang, jadi harusnya kan naik gini dia sudah rigid, nggak seperti ini. Bentar ya. Oke, sudah saya ganjel. Jadi teman-teman, kalau ada yang penyangganya ini cuma satu, bisa dibuatkan dari kawat, tapi saya belum sempat karena jarang saya buka juga lacinya. Ini teman-teman, part pertama yang harus kalian beli dan harus kalian bawa untuk dimiliki adalah ini. Ini adalah platina. Platina ini adalah alat untuk memutus dan menyambung pengapian agar terjadi kemagnetan di koil, sehingga koil bisa mengeluarkan api. Jadi listrik yang disambung dan diputus secara tiba-tiba akan menghasilkan kemagnetan di dalam koil, sehingga koil itu bisa mengupkan voltase dari 12 volt menjadi 20.000 volt sehingga timbul pengapian. Nah ini platina ini yang bekerja untuk memutus dan menyambung. Nah, pada bagian mungkin yang masih awam ya, saya sekali lagi tekankan kepada teman-teman yang masih awam. Jadi Kijang itu mobil basic lama, dia itu memanfaatkan putaran dari askruk. Ketika mobil di starter hidup itu dia ada knocknya yang kena ini tumitnya, ini kan tumit ini, jadi dia bentuknya segi 4. Ketika terkena sudut luarnya dia akan membuka seperti ini, dengan artinya kan dia memutus arus secara tiba-tiba, dan akan periodiknya semakin mobilnya cepat semakin cepat seperti ini. Nah, di dalam koil timbul kemagnetan yang tiba-tiba sehingga menyebabkan strom itu step up. Nah, itu sudah diolah sama pabrikan. Intinya mobil itu biar timbul ke pengapian ya. Nah, saya selalu beli punyanya Suzuki karena bedanya apa? Kalau punya Suzuki harganya ini memang mahal. Kalau yang punya Toyota Lexus, entah itu Ori atau KW, itu harga cuma 35.000. Tapi saya nggak pernah beli itu karena apa? Pengalaman saya pada bagian penampang ininya, pada bagian poinnya, titik poinnya, ini kalau punya Lexus itu bolong tengah, sehingga secara kualitas itu kalau saya kurang sreg. Sedangkan punya SGP atau Suzuki ini dia nggak ada kelingannya, dia itu rata, dia itu di dalam rata. Nah, ini sudah bekas ya, itu di samping ada yang putih itu, ini karena yang dinamakan ngupil ini teman-teman. Ngupil itu wajar karena mobil kita itu masih menggunakan sistem platina. Kalau sudah CDI ya nggak pakai ini, sistemnya sudah elektronik. Tapi saya kenapa kok tetap pakai platina? Yang jelas CDI bagus, tapi saya tetap platina karena pertama saya
aliran modifnya itu original, bukan masalah efisiensi. Kalau efisiensi emang saya akui bagus CDI karena kita nggak usah nyetel celah platina dan sejenisnya. Tapi saya memang karena original dan masalah tenaga boleh dipercaya atau enggak. Rumah saya pegunungan, pakai CDI itu enaknya kalau pas trek datar dan enggak begitu nanjak. Kalau nanjak lebih kena tenaga torsinya di platina. Entah kenapa, yang jelas pengalaman pribadi saya seperti itu. Tapi mungkin pengalaman teman-teman yang lain ada yang bilang, wah CDI juga rusuh mas. Boleh, saya juga enggak menyalahkan, tapi ini berdasarkan opini pengalaman saya pribadi. Jadi ini harganya 100 ribuan kalau platina yang Suzuki, tapi nggak bakalan kecewa karena ini akan awet, apalagi ditambahkan TCI, maka jauh lebih ngupil. Itu kan saya bawa, meskipun udah ngupil, udah saya amplas, bisa dipakai lagi kalau suatu saat perjalanan platinanya bermasalah. Jadi kijang itu paling utama bawa ini platina, karena ini sering bermasalah, bukan kenapa-napa, tapi kalau nggak ngupil ya dia gerong itu ompong, karena ya namanya benda dialiri listrik kemudian diputus nyambung ya lama-lama terjadi percikan. Oke, yang kedua adalah busi. Nah, busi ini ya kita paling standar, orang awam mesin pun pasti tahu, wah pasti ya rusak busi. Ya oke, busi itu saya pengalaman dari mobil ini 2000, saya mulai intens ngerawat 2013, sudah hampir 10 tahun. Saya baru ganti busi sekali, dan itu pun nggak mati, cuma lemah. Dan saya selalu bawa busi, dan ini saya selalu pakai yang merek Duration. Ini bagus ini, dibanding punya Denso atau apa, ini saya pakai Duration. Meskipun mereknya nggak terkenal, tapi entah dari dulu udah pakai ini. Ini harganya kalau yang kayak NGK kayak Denso itu kan satu mungkin harganya 20 ribuan ya. Kalau ini satunya sudah 40 ribu atau berapa, saya lupa. Lebih murah beli satu set satu dus kayak ini. Tapi saya recommended untuk merek Duration atau yang lain lah, jangan yang Denso. Ya kalau mau standar nggak apa-apa, Denso, NGK. Busi teman-teman pasti udah tahu lah fungsinya untuk apa. Terus yang ketiga setelah tadi platina dan busi, saya selalu bawa ini teman-teman. Ini adalah TBA, kertas TBA ini gunanya untuk menjadi perpak. Nah, bentuknya kayak amplas, dia itu DIY ya, artinya do it yourself, bisa dibuat dimal sesuai dengan bentuk apa yang mau dipakai. Misalkan contoh manipol karbu, atau bisa dipakai untuk biasanya dipakai ya di manipol karbu yang paling sering. Kalau enggak untuk packing di silinder kop saya rasa jarang. Ya meskipun bisa tapi jarang, biasanya langsung beli jadi. Tapi yang jelas ini akan menjadi benda yang penting tak kala mobil teman-teman manipolnya bocor anginnya. Kalau nggak ada ini, lah mobil nggak bakalan bisa lansam. Kalau bocornya gede nggak bakalan hidup. Karena apa? Manipol kijang itu adalah nyawanya. Selain masalah karbu, masalah pengapian, kalau manipolnya bocor, ya nggak bakalan hidup kalau bocornya gede. Kalau bocornya kecil ya langsamnya mobilnya goyang, nah seperti itu. Jadi ini penting sekali. Harganya cuma 5.000 segini, murah ini. Ini namanya kertas TBA, bisa teman-teman beli di toko spare part. Kemudian ini kan masalah tentang pengapian ya, tadi ada busi dan platina itu yang paling wahid. Dan ini sekarang kita sudah merambah ke karbu. Ini mulai dari kertas TBA yang paling murah dulu. Kemudian ini saya bawa spuyer set. Ini juga untuk yang pelampung. Spuyer ini penting karena kadang spuyer kita itu karena pemakaian usia, kadang lubangnya nggak sesuai atau kadang terlalu boros. Nah tapi ini bukan untuk urgensi. Kalau mogok di jalan jarang spuyer itu bikin mogok, adanya cuma bikin boros. Tapi saya rasa ini kan untuk yang pelampung. Ini punyanya SS, sama punya kijang. Untuk pelampung, biasanya pelampung kita itu banjir, sehingga karburasi kita itu banjir itu bensinnya keluar. Nah yang sering bermasalah adalah pelampungnya. Jadi ini spuyer set, teman-teman juga
saya rekomendasikan untuk bawa karburator kit ya, beli harganya 100 ribuan berapa itu, bawa aja. Sawayah-wayah kita itu mau servis karbu udah nggak bingung, misalkan kita mau pakai sepuir, mau ganti ukuran. Nah, ukuran sepuir Kijang itu ini teman-teman tak kasih. Saya di Grand Extra ini menyesuaikan kebutuhan dan cara mengendara saya pakai sepuir primernya itu 105 dan sepuir sekundernya 145. Sedangkan ukuran standarnya itu dia primernya 100 berapa ya, 112 atau, dan yang sekundernya 177. Ini nanti saya kasihkan di sini. Ini untuk ukuran standar pabrikannya berdasarkan manual book. Intinya bahwa sepuir dan ini untuk apung-apung, ini sepuir pelampung itu karena akan penting, bukan untuk masalah mogok, tapi ketika teman-teman pas mau servis di bengkel akan lebih ngirit kalau sudah bawa sendiri daripada nanti pasrah bongkoan sama bengkelnya. Nah, ini kan dia kena laba untuk harga spare part. Kemudian masalah karburasi, selain tadi sepuir dan juga TBA, saya bawa ini. Nah, ini adalah packing set miliknya Kijang ya, tentunya 7K. Harganya ini cuma 7.500. Ini penting nggak penting, sebetulnya bisa dibuatkan dari TBA ini. Cuma karena ketebalannya kalau untuk yang packing karbu ini jauh lebih tipis dan untuk presisinya banyak lubangnya, maka daripada buat TBA kan dia lama di ngelubangin bolongan baut-bautnya ini. Nah, maka saya lebih milih beli harga uang 7.500, sama rokok aja mahalan rokok toh. Nah, oleh karena itu saya selalu bawa dan saya pakai satu-satu tergantung yang bocor mana. Ini udah saya buka karena kemarin kepake yang bawah. Nah, ini tinggal yang tengah sama yang atas. Nah, ini tinggal yang mau dipakai apanya aja, nggak melulu harus ganti. Karbu kalian kan sering banjir, nah biasanya packingnya ini bocor. Nah, biasanya saya tambahkan lem high temp itu. Jadi ini juga penting. Tadi ini repair kit harganya mungkin 100.000, ini 5.000, ini 7.500. Kemudian karbu saya rasa cuma itu aja, nggak aneh-aneh. Lebih banyak ke kelistrikan aslinya kalau saya. Ya, ini kalau untuk pengapian tadi selain busi, tadi kan pengapian busi, kemudian platina. Nah, ini saya bawa ini teman-teman. Ini adalah vakum Delco. Vakum ini sebetulnya kalau rusak sebetulnya mobil masih bisa jalan, karena biasanya teman-teman juga pada disumpel gotri atau tidak difungsikan untuk vakum advent, memajukan dan memundurkan pengapian. Tapi kalau saya selalu bawa karena saya teman-teman punya saya tak aktifkan, baik itu emission control atau apa. Ini mobil ini spek pabrik, benar-benar semuanya berfungsi. Artinya keiritan kemarin di video yang mobil saya 1 liter 15 itu iya tercapai karena memang semuanya difungsikan, dinormalkan. Nah, ini vakum advent ini selalu saya bawa karena memang alat ini berfungsi untuk memajukan dan memundurkan pengapian biar bensin itu lebih efisien berdasarkan pengapiannya, itu berdasarkan kebutuhan dari mesin. Jadi ini tugasnya RPM itu kan tinggi, nggak melulu mobilnya cepat. Contoh gini, RPM 3000 ke atas kita analogikan untuk kecepatan di atas 80 sampai 100. Semakin cepat mobil maka RPM semakin tinggi. Oke ya, sampai sini sepakat. Tapi mobil itu tidak melulu kecepatannya tinggi, RPM-nya tinggi. Kalau tanjakan RPM-nya tinggi tapi kecepatannya tidak sampai 60, mungkin cuma 40 tapi RPM-nya tinggi. Maka perbedaan dari kecepatan dan kebutuhan torsinya itu, maka diperlukan advent ini. Kalau mobil cepat kan tenaganya justru malah semakin kecil karena udah ngikutin kecepatan kelajuan mobil. Sedangkan kalau tanjakan kecepatannya rendah tapi RPM-nya tinggi karena ya torsinya dibutuhkan. Nah, itu perbedaan dinamika kecepatan itu, kelajuan itu yang diakomodir oleh vakum advent ini untuk memaksimalkan sesuai kebutuhan pengapiannya, kebutuhan mesin. Maka harus selalu saya bawa.
agar keiritan mobil tercapai. Tapi ini boleh opsional, mau punya mau nggak masalah, tapi saya selalu bawa karena ini penting, meskipun nggak bikin mogok. Kalau misalkan error di jalan, paling biasanya RPM-nya dia nyantel, artinya gini, ditutup gas kadang setelannya RPM ujung-ujung tinggi sendiri, kadang-kadang ngedrop sendiri. Nah ini yang bermasalah pasti ini. Oke ya. Kemudian untuk pengapian, nah ini ada lagi satu yang penting, yaitu ini di karbu. Tapi yang pengapian ini tadi berarti kelompoknya karbu, ada packing, TBA, terus kemudian spuyer, pengapung. Nah ini solenoid. Solenoid ini berfungsi untuk mobil stasioner langsam macam kayak gini. Ketika saya panaskan ini, mobil bisa dapat panjeran biar nggak mati, itu karena ada suplai dari solenoid yang digerakkan menggunakan plus kontak. Jadi ini menggunakan sistem elektronik. Jadi ketika ada kontak on masuk, dia buka, ya, dia buka sehingga suplai bensin bisa keluar. Nah di sini kalau indikatornya masih normal, bunyinya cetek-cetek. Ini kita beli harganya mungkin di kisaran 90.000, tergantung daerah ya. Tapi ini merek Steker, bukan orinya. Oh ini tadi vakum Advance 175 sampai 200.000, bukan merek yang bagus. Ya merek standar lah. Nah ini untuk solenoid ini harus punya. Kalau ini harus punya karena ini nyawanya. Kalau sampai ini mati atau tidak difungsikan, saya rasa mobilnya kalau kelistrikannya masih normal nggak mau hidup. Karena bukaan untuk skep langsamnya nggak bakalan ada suplai bensin, kecuali sekalian dimatikan nanti dirubah jalurnya, bensinnya bisa, tapi pada biaya diganjel ring. Tapi ini kalau masih normal, saya rasa banyak yang masih normal harus punya, karena ini sering juga error dan bisa menyebabkan mobil mogok. Harus dibawa, harganya 90.000, merek Steker. Ini tempatnya di karburator, posisinya ini. Oke ya. Kalau sudah tahu paham fungsinya, ini juga berkaitan dengan emission control. Ini kan ada dua kabel. Kalau yang ori itu ada warnanya putih strip hitam sama hitam strip kuning. Nah itu plus mainnya dia aslinya bolak-balik, tapi mekanismenya gini, yang mainnya itu diputus dan sambung sama modul emission control yang ada di bawah sini. Nah itu kalau masih normal. Kalau nggak normal, mobil teman-teman pada bagian kabel putih strip hitam biasanya disambung ke masa bodi. Jadi ini buka terus, mobil jadi boros. Kalau punya saya atau punya teman-teman yang masih normal, harusnya ini fungsinya dia hidup mati. Hidupnya ketika dibutuhkan macam kayak ini, RPM masih di bawah 2000 dan juga kevakuman di manifold tidak terlalu tinggi. Jadi ketika dia kevakuman di manifold tinggi, ini akan nutup agar bensinnya tidak terbuang sia-sia. Jadi yang terbakar hanya yang dibutuhkan, tidak buka terus ibarat keran air. Kalau dibuka terus ditambahi suplai dari keran yang lain, kan airnya sama-sama terbuang percuma atau luber. Sedangkan ini punya buka nutup, diakomodir oleh emission control namanya. Kemarin sudah saya bahas di video saya. Nah, saya rasa untuk pengapian cuma itu. Ada, berarti saya kelompokkan ini pengapiannya solenoid, busi, kemudian platina, yang ini karbu ya. Oh iya, untuk pengapian satu lagi, ini saya selalu bawa rotor, ini rotor standar dan kopdelkonya. Tapi kebetulan kopdelkonya baru dipinjam teman saya. Nah ini penting karena kopdelko itu justru istrinya ini yang untuk ada titik poinnya yang nutup itu loh. Nah, kebetulan dipinjam temen, itu juga barang habis pakai, bisa bikin pusing kalau mobil mogok karena pengapiannya nggak sampai. Nah saya sekarang pakai rotor celurit, maka ini yang orinya saya pensiunkan. Ini ori. Kalau ori itu ada knocknya ND Nissan Denso, ada plat numbernya juga, tapi yang jelas ini ori. Lanjut, saya lebih ke ini tadi sudah. Ini taruh sini. Kemudian lebih ke sekarang kelistrikan. Yang paling sering dan mudah untuk
di maintenance secara sendiri adalah kelistrikan. Yang pertama saya selalu bawa klem aki, karena klem aki itu kadang dia sudah longgar, nggak perawan ya. Ini kalau sampai dia longgar, baik itu untuk katup min atau plus, dia pasti akan mudah bermasalah. Ya intinya setrumnya nggak nyampe, nggak maksimal, drop atau buat nyetater hanya cengengesan atau bahkan cuma cetak-cetek ya, karena masa atau plusnya kurang. Ini harganya cuma 10.000 perak teman-teman. Bayangkan 10.000 sama rokok pun mahal rokok. Apa salahnya untuk dibawa sewaktu-waktu dia dibutuhkan. Nah, yang ini klem aki. Kemudian yang kedua adalah fuse sekring. Jadi masalah kelistrikan itu kan diamankan oleh fuse, maka fuse ini juga harus wajib untuk dibawa sewaktu-waktu ada sesuatu yang konslet, dicari dulu konsletnya kemudian baru diganti. Ingat, ganti sekring harus dengan pengecekan dulu, jangan kok putus diganti. Mau sekring satu truk juga bakalan habis kalau nggak dicari penyebabnya. Pun juga beli sekring yang bagus sekalian biar nggak leleh kalau untuk voltase atau watt yang besar. Maaf, bukan voltase tapi watt. Ini kemudian untuk stop lamp. Nah, ini saya semuanya karena berhubung mobil saya pakai LED ya. Sebetulnya ini cuma LED murah, nggak saya rekomendasi. Tapi daripada nggak ada, ini stop lamp untuk yang lampu kota sama lampu rem. Kemudian ini lampu utama, kita pakai 90/100 ya, karena mobil kita sudah pakai relay set. Ini harganya 35.000 satu biji, merek Philips. Ini wajib dibawa, raketung cuma satu biji tapi dibawa, karena yang namanya lampu utama itu nggak tahu kita putusnya kapan, dan pasti akan putus karena namanya juga barang buatan manusia. Kenapa saya nggak pakai LED? Karena tempat saya pegunungan sering berkabut, pakai LED putih tidak tembus awan. Emang hemat LED, dan mungkin ada sebagian LED yang merek bagus itu tembus, tapi berhubung saya tetap pengen pakai pijar yang benar-benar terang, tembus kabut, saya bertahan pakai ini. Saya lihat dari sisi harganya cuma 35. Saya pun kalau jalan sekarang jarang saya hidupkan lampu utama besarnya. Saya pakai lampu tembak bawah yang LED juga selama nggak hujan, jadi lebih hemat. Ini saya pertahankan, mobil saya ada satu sisi yang pakai lampu pijar, harganya 35. Kemudian ini untuk yang rating atau apa yang pijar ya, dan fittingnya saya selalu bawa untuk urgency, nggak tahu nanti butuh atau enggak, yang jelas saya bawa. Kemudian relay itu ada yang 4 kaki, ada yang 5 kaki teman-teman, silahkan sediakan semua. Bisa beli yang 5 kaki sekalian daripada beli yang 4 kaki, tapi ya sesuai dengan kebutuhan. Saya selalu bawa yang 5 kaki, karena kalau 5 kaki bisa difungsikan 4 kaki saja. Kalau yang 4 kaki tidak bisa digunakan untuk 5, maka jauh lebih aman kalau bawa yang 5 kaki. Ini bawa bekas-bekas saja, yang jelas kita nggak tahu kan relay itu nanti matinya kapan. Ini gunanya untuk merilai lampu, kipas radiator, ataupun starter, ataupun klakson. Nah, ini biasanya sudah ditambahkan relay set, maka harus kita bawa sebagai spare part ya teman-teman. Harganya ini 135.000, merek Hella apa itu 25 sampai 35.000. Oh, ini jodohnya itu relay tadi, ini rumah relaynya. Harganya 5.000 perak dibawa kalau mau nambah atau ada yang leleh pada bagian ceweknya. Saya bawa 2 ini, bawa 2 karena harganya cuma 5.000. Nah, ini lampu ini tadi yang cuma dosnya saya jadikan satu dengan lampu rating yang LED. Kemudian di sini ada yang putih, ini saya bawa flasher teman-teman. Saya bawa flasher ini yang flasher murah, yang jelas ini untuk shine. Ya ini paling jarang rusak, tapi harus dibawa daripada nanti perjalanan jauh flashernya rusak kan nggak bisa rating, padahal rating shine itu pokok. Nah, ini saya bawa klem radiator, ini tadi harganya 25.000 ya, ini lampu 35. Ini klemnya cuma harga 5.000 teman-teman. Ini berkaitan dengan radiator, apalagi nanti radiatornya kalau sampai sobek, nah kalau nggak bawa ini susah.
sepele tapi penting ini teman-teman. Ini klem kayak di kompor gas tapi ukurannya dengan ukuran gede, bisa untuk radiator. Di sini saya juga bawa lem, ada yang high temp di belakang, dan ini lem Castrol ya, bukan yang high temp. Lem itu penting, silen atau lem silahkan dibawa yang high temp. Kemudian ini baut-baut, dan ini voltmeter, tapi pokok nggak pokok ya, ini yang penting saya punya, udah terlanjur beli. Mungkin hanya itu saja teman-teman, sudah terlalu panjang. Yang pokok berarti yang pertama pengapian, yang kedua masalah karburasi, yang ketiga masalah kelistrikan. Silahkan dilengkapi. Oh iya, saya juga bawa koil satu di bawah. Ya kalau diomongkan ya mungkin semuanya bisa dibawa, tapi saya rasa nggak makan tempat. Ini aja buktinya satu laci udah selesai, nggak lebay-lebay amat. Jadi gitu ya teman-teman, sekian sedikit informasi dari saya, semoga bermanfaat. Bagi yang sudah pengalaman emang apa toh kayak gitu nggak usah dibahas, tapi bagi yang awam mungkin akan bermanfaat. Terima kasih sudah menemani liburan pagi saya sudah jam 8, waktunya sarapan. Akan menyenangkan sekali apabila setiap pagi kita punya momen untuk memanaskan mobil kita sembari mengecek sedikit-sedikit apa toh yang bisa kita persiapkan, apa toh yang nggak beres. Minimal harus aware, harus teliti dengan mobil sendiri. Oke, sekian, terima kasih sudah menonton. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka dengan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.